kami di sini dari kelompok cerita rakyat akan menampilkan hasil karya kami, yaitu cerita asal-usul Baru Kelinting. Saya Robiari Rojabia sebagai prolog dalam cerita. Saya Sofita Zahra berperan sebagai Endang Sawitri dan nenek tua. Saya Tegar Gaji Ramadan berperan sebagai Baru Kelinting. Saya Ila Sagadya Mariansa berperan sebagai Ki Hajar Salokantara. Saya Dito Alamsyah berperan sebagai warga Desa Patok. Saya Muhammad Didi Wijaksono berperan sebagai warga Desa Patok. Pada zaman dahulu, di Desa Ngasem, hiduplah seorang gadis bernama Endang Sawitri. Penduduk desa tak seorang pun tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami. Namun, ia hamil. Tak lama kemudian, ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia. Naga itu diberi nama Baru Kelinting. Di usia remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya. Saya coba mengenai ayah, siapa ayahku sebenarnya? Ayahmu seorang raja yang dua lereng, gunung Kelamoya. Kamu sudah mencari dan menemui ayahmu. Saya izinkan kamu ke sana dan bawalah kelinting ini sebagai barang peninggalan. Dengan senang hati, Baru Kelinting berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara, sang ayahnya. Sampai di pertapaan, Baru Kelinting masuk ke gua dengan hormat di depan Ki Hajar dan bertanya. Kau benar Ki Hajar Salokantara, berarti kau ini adalah ayahku yang selama ini aku cari-cari. Aku adalah anak dari Endang Sawitri. Aku membawa kelintingan ini untukmu. Konon kata ibu, peninggalan Ki Hajar. Kemudian Ki Hajar menjawab. Coba kau melingkari gunung Kelamoya ini. Sembah sujud di hadapan Ki Hajar, Baru Kelinting mengatakan. Kemudian Ki Hajar memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Suatu hari, penduduk desa Patok mau mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan beberapa macam tarian untuk memeriahkan pesta itu. Rakyat beramai-ramai mencari hewan, namun tidak mendapatkan seekor hewan pun. Akhirnya, mereka menemukan seekor naga besar yang bertapa langsung. Dipotong-potong dagingnya dibawa pulang untuk pesta. Dalam acara pesta itu, datanglah seorang anak jelmaan Baru Kelinting ikut dalam keramaian itu dan ingin menikmati hidangan. Dengan sikap acuh dan sinis, mereka mengusir anak itu dari pesta dengan paksa karena dianggap pengemis yang menjijikkan dan memalukan. Dengan sakit hati, anak itu meninggalkan pesta. Ia bertemu dengan nenek janda tua yang baik hati, diajak mampir ke rumahnya. Janda itu memperlakukan anak seperti tamu yang dihormati. Anak berpesan kepada janda tua itu. Kemudian nenek menuruti saran anak itu. Sesaat kemudian, anak itu kembali ke pesta, mencoba ikut dan meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa. Namun, warga desa tetap tidak menerima anak itu, bahkan ditendang agar pergi dari pesta itu. Dengan kemarahan hati anak itu mengadakan sayembara, ia menancapkan lidi ke tanah. Siapapun penduduk desa ini yang bisa mencabutnya, tak satu pun warga desa yang mampu mencabut lidi itu. Akhirnya, anak sendiri itu yang mencabutnya. Ternyata, lubang tancapan tadi muncul mata air yang deras, makin membesar dan menggenangi desa tersebut. Itu. Penduduk semua tenggelam kecuali janda tua yang masuk lesung dan dapat selamat.
Kemudian semua desa menjadi rawa-rawa.